Nah, dalam satu minggu, apakah ada patokan khusus untuk menentukan jumlah upload kita ya? Ataukah ada rumus-rumus tertentu untuk bisa menentukan jumlah upload kita dalam satu minggu itu berapa kali? Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail ya tentang permasalahan atau tema tersebut. Maka dari itu, jangan di-skip-skip videonya. Oke, untuk menentukan jumlah upload kita dalam satu minggu, kita juga harus paham tentang momentum ya. Jadi bukan hanya masalah banyak upload ataupun sedikit upload. Tetapi kita juga harus paham kapan kita harus sering upload dan kapan kita boleh jarang-jarang upload. Nah, untuk menentukan momentum ini bisa dilihat dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita jalankan. Baik, untuk pembahasan tentang menentukan jumlah upload kita dalam satu minggu, ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa tahap ya, agar penjelasannya mudah dipahami dan rekan-rekan ataupun teman-teman juga paham sekarang berada di tahap yang mana. Jadi harapannya jika teman-teman paham sekarang berada di tahap yang mana, jadi kita bisa menentukan kita itu seharusnya berapa kali sih upload dalam satu minggu. Baik, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu kita masuk ke tahap belajar. Nah, pada tahap ini kalian bisa mulai upload sesering mungkin ya. Nah, pada tahap ini banyak hal dasar-dasar yang perlu kalian pelajari, mulai dari produksi video. Produksi video itu kita pelajari mulai dari mengambil videonya bagaimana, lalu editing videonya bagaimana, menggunakan aplikasi apa, dan lain sebagainya. Dan cara uploadnya pun bagaimana, belajar membuat thumbnail yang baik itu bagaimana, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting dari semua yang perlu kita pelajari tentang SEO YouTube dan lain sebagainya tadi ya, hal yang paling penting adalah kita mempelajari tentang penonton kita. Nah, kalian ingat kan algoritma YouTube? Ya, penonton kita, semakin kita paham tentang penonton kita, semakin paham pula kita tentang algoritma YouTube. Semakin kita bisa memahami maunya penonton kita itu seperti apa, kita juga semakin paham harus bagaimana untuk menyikapi algoritma YouTube ini. Pada tahap ini kalian mulai fokus belajar mendasar tentang kesukaan penonton kalian itu seperti apa ya. Jadi kalian cari kesesuaian tentang, kesukaan penonton kalian itu terhadap video kalian itu seperti apa. Misalkan isi kontennya harus kalian buat seperti apa, lalu editingnya harus kalian buat seperti apa. Nah, hal-hal dasar seperti ini bisa kalian benar-benar kuatkan pada pondasi pada tahap yang pertama yaitu tahap belajar ini. Oke, setelah kita paham tentang SEO YouTube ya, mulai dari cara mengupload, cara produksi video, dan lain sebagainya tadi, dan kita juga mulai belajar tentang kesukaan penonton kita itu bagaimana. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap kecocokan konten. Nah, jika pada tahap yang pertama tadi kalian bisa upload video itu sesering mungkin kalian bisa upload 5 sampai 7 kali ya dalam satu minggu. Pada tahap yang kedua ini, kalian bisa mulai upload 3 sampai 4 kali dalam seminggu, nggak ada masalah ya. Pada tahap ini, kalian harus mulai menemukan kecocokan konten kalian itu seperti apa. Nah, misalkan nih, kalian mulai menerapkan apakah isi dari konten kalian itu menampilkan wajah atau tidak. Misalkan untuk konten kalian itu isinya tutorial seperti ini ya, mungkin mengambil opsi untuk menampilkan wajah itu adalah salah satu langkah yang tepat supaya isi konten kalian itu lebih tersampaikan materinya dan lebih ekspresif ya. Tapi lain halnya jika konten kalian itu mungkin, semacam data analis ataupun tutorial tentang berhitung-hitungan gitu ya. Nah, untuk menampilkan wajah mungkin tidak terlalu penting, yang terpenting adalah data kalian, kalian masukkan, lalu kalian gambarkan ataupun kalian jelaskan tentang urut-urutannya ataupun langkah-langkahnya untuk menemukan data tersebut, itu mungkin sudah, lebih dari cukup ya. Nah, dan masih banyak hal lagi yang bisa kalian terapkan terhadap konten kalian itu cocoknya seperti apa. Misalkan lagi nih, masalah komunikasi ataupun pembawaan. Kalian bisa menentukan nih pada isi konten kalian itu komunikasi yang kalian bangun ataupun, pembawaan yang kalian bangun itu lebih santai ataukah harus serius. Nah, itu perlu kalian cari kecocokan konten seperti itu tadi ya, dan masih banyak hal lagi yang bisa kalian terapkan ataupun kalian gali sekiranya kalian itu cocoknya kontennya itu seperti apa. Oke, setelah kita paham tentang SEO YouTube tadi ya, lalu kita paham tentang penonton kita dan kita sudah mulai nyaman ataupun sudah mulai menemukan kecocokan konten kita maju lagi ke langkah ataupun ke tahap yang berikutnya. Nah, pada tahap ini kita bukan lagi hanya ngomongin masalah kita harus upload berapa kali ya dalam satu minggu ataupun frekuensinya harus berapa kali ya. Nah, pada tahap ini kita mulai masuk ke tahap kualitas konten ataupun kualitas isi dari video kita.
Nah, jika kita sudah memasuki tahap ini, pada tahap ini kita harus benar-benar lebih fokus lagi, lebih detail lagi untuk bagaimana caranya supaya konten kita itu terus-terus selalu diminati oleh penonton kita. Nah, seperti yang diketahui di YouTube ini kan banyak sekali kreator-kreator yang berkreasi ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa untuk bersaing dengan kreator-kreator yang lain yang ada di YouTube ya? Nah, salah satu opsi yang bisa kita lakukan yaitu kita harus bisa menjadi pembeda dengan kreator-kreator yang lain. Nah, simpelnya seperti ini, kita bisa memiliki identitas khusus ya di channel kita. Jadi sehingga ketika penonton itu mencari video yang mereka cari di YouTube gitu ya, itu akan bisa memilih sekiranya mereka itu ingin mencari video yang seperti apa sih. Nah, ini cocoknya mereka mencari di konten kreator yang seperti apa. Nah, jika kita sudah memiliki identitas ataupun pembeda seperti itu, maka bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan penonton-penonton yang loyal. Nah, kualitas konten ataupun kualitas video ini menjadi hal-hal yang sangat penting ya, yaitu mulai dari produksi videonya seperti apa, editingnya bagaimana, uploadnya itu seperti apa, jamnya jam berapa, lalu juga masalah tentang thumbnailnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya mirip-mirip dengan tahap yang pertama, tetapi yang menjadi pembeda di tahap ketiga ini adalah kita lebih detail terhadap hal-hal tersebut. Nah, harapannya ketika kita bisa lebih detail lagi untuk membuat konten kita, harapannya adalah kita bisa membuat konten itu yang benar-benar berkualitas. Pada tahap ini, kalian bisa mulai mengupload video kalian ya sekiranya 2 sampai 3 kali dalam seminggu, tidak ada masalah ya. Yang terpenting kalian bisa membuat penonton kalian itu puas. Jadi misalkan penonton ini harus menunggu waktu lama untuk menunggu video kalian kalian upload gitu ya. Tetapi ketika video kalian sudah kalian upload, itu akan membuat penonton puas. Lanjut kita bergeser ke tahap berikutnya. Jika kita sudah mampu atau mau memahami tentang SEO YouTube, lalu kita juga bisa memahami algoritma YouTube melalui penonton kita, dan kita juga sudah terbiasa untuk membuat konten-konten yang berkualitas, maka selanjutnya tahap yang keempat ataupun tahap yang terakhir, yaitu kita bisa menggabungkan ketiga tahap di atas tadi. Pada tahap ini kalian mau upload sekali seminggu ataupun 2 kali dalam 1 minggu, tidak ada masalah ya. Tergantung waktu yang bisa kalian luangkan. Karena jika kita sudah paham tentang penonton kita, lalu kita juga sudah terbiasa dengan membuat konten-konten yang berkualitas, maka seharusnya kita sudah memiliki penonton yang loyal pada tahap ini ya. Pada tahap ini atau bahkan pada tahap ketiga tadi, sebetulnya kita sudah bisa dikategorikan bukan kreator pemula lagi ya, karena sudah banyak hal yang bisa kita pelajari dan banyak hal yang sudah bisa kita terapkan terhadap channel ataupun video kita agar bisa membuat channel ataupun video yang berkualitas. Nah, itu tadi ya beberapa tahap yang bisa kita klasifikasikan untuk menentukan sebetulnya kita itu berada pada tahap yang mana sih dan cocoknya kita itu bisa mengupload video itu dalam seminggu berapa kali. Nah, tetapi hal yang perlu kalian pahami untuk patokan di atas ataupun, tahap-tahap di atas itu tidak saklek ataupun patok seperti itu ya. Nah, semua itu juga tergantung kepada diri kita masing-masing ataupun jenis konten yang sedang kita buat. Misalkan nih, kalian berada pada tahap yang pertama, tetapi jenis konten kalian ini tidak memungkinkan untuk upload pada setiap hari. Karena mungkin produksi dari video kalian itu memakan waktu yang berhari-hari, 3 hari mungkin atau 5 hari mungkin, yang membuat kalian itu mau tidak mau ya uploadnya itu dalam 1 minggu 2 kali atau bahkan 1 kali. Nah, itu tidak ada masalah ya, yang terpenting kalian rutin ataupun ajak dalam mengupload video di YouTube. Nah, jika melihat kejadian seperti yang di atas tadi, mungkin tips berikut ini bisa kalian coba ya. Nah, jika kalian memang produksi video itu memakan waktu hingga beberapa hari ya, sehingga kalian tidak bisa mengupload waktunya itu mepet gitu ya, misalkan seminggu 2 kali. Nah, mungkin cara ini bisa kalian terapkan, yaitu kalian bisa men-stok video kalian terlebih dahulu sebelum kalian mulai upload di YouTube ya. Nah, misalkan kalian nyetok dulu 3 sampai 5 video. Nah, jika sudah ada stoknya seperti ini, selanjutnya kalian mulai upload di YouTube. Jadi kalian bisa memainkan tuh rentangan kalian mau upload berapa kali. Karena kalian sudah ada stok video yang akan kalian upload ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil tentang pembahasan pada video kali ini yaitu kita jangan sampai hanya terpaku dengan jumlah upload harus berapa banyak gitu ya. Ataupun hanya fokus pada mencari views yang terlalu banyak. Tetapi kita melupakan hal-hal dasar seperti isi materi kita itu bagaimana,
lalu cara mengedit yang bagus dan yang benar itu bagaimana, cara mengupload video yang benar itu bagaimana, menentukan jam uploadnya itu bagaimana. Nah, hal-hal dasar seperti ini adalah hal-hal yang penting yang kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian memikirkan harus, mendapatkan views yang banyak dan lain sebagainya. Karena jika kalian memahami, hal-hal dasar seperti ini dan kalian terapkan sungguh-sungguh, maka seiring dengan berjalannya waktu, maka konten atau video kalian akan ramai dengan sendirinya ya. Nah, masalah tentang algoritma YouTube yang terpenting adalah kalian memahami penonton kalian itu maunya seperti apa, maka kalian akan juga mudah memahami algoritma YouTube. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga videonya cukup jelas, cukup runtut, sehingga bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.